Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romani Istiqomah, NIM A410190083. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas praktikum penilaian hasil belajar matematika yang diampu oleh Bapak Naufal Ishartono. Yang pertama yaitu proses pembuatan soal. Jelaskan materi yang dipilih. Materi yang saya pilih adalah materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV kelas 8. Untuk standar kompetensinya yaitu memahami sistem persamaan linear dua variabel dan dapat menggunakannya dalam memecahkan masalah. Untuk indikatornya sendiri adalah menemukan konsep persamaan linear dua variabel berdasarkan masalah kontekstual, menjelaskan definisi persamaan linear dua variabel berdasarkan konsep yang telah ditemukan, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, menemukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel, menemukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, menemukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Untuk ciri-ciri soal hot itu sendiri adalah: 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. 5. Untuk menelaah ide dan informasi secara kritis. Jelaskan seperti apa soal yang Anda kembangkan. Soal yang saya kembangkan adalah soal dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Dalam soal yang saya buat melatih responden dalam berpikir kritis dalam mengerjakan soal matematika. Responden akan dihadapkan dengan soal yang memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya. Di samping itu, soal yang saya buat sudah mengandung informasi yang membantu responden mengerjakan soal. Namun, responden harus bisa memproses dan menerapkan informasi tersebut agar menyelesaikan soal dengan mengaitkan konsep satu dengan konsep yang lainnya. Menurut saya, soal yang saya buat ini adalah sudah sesuai dengan standar kompetensi indikator dan ciri-ciri soal HOTS, karena sebelum membuat soal, saya telah mengetahui ciri-ciri soal HOTS, kemudian saya menyusun standar kompetensi dan indikator, sehingga menurut saya soal yang saya buat sudah sesuai. Berikut soal HOTS yang saya buat. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Untuk proses validasi ahli yaitu yang pertama adalah Bapak Marwoto, guru matematika SMP Negeri 2 Karamalang, yakni guru alumni saya SMP dulu. Yang kedua adalah Ibu Nur, yaitu guru matematika di SMP Negeri 3 Seragen, yaitu gurunya adik saya. Oke. Ini adalah chattingan saya dengan Pak Marwoto. Di sini mengalami hal yang sangat lucu karena saya salah menyebut nama. Saya menyebutnya adalah Pak Marwanto, yaitu guru PPKN saya dulu, dan bapaknya sampai miss call saya. Di sini adalah bukti chattingan. Yang kedua adalah Ibu Nur. Lanjut, tunjukkan Google Form angket. Untuk Google Form saya sendiri adalah ini.
adalah Assalamualaikum, perkenalkan nama saya dan petunjuk pengisian. Yang kedua adalah data diri validator. Yang ketiga adalah uji validitas, yakni sebagai berikut. Ada 14 pertanyaan yang harus dijawab. Terus ada saran dari komentar dan ada kesimpulan berdasarkan penilaian apakah soal tersebut dapat digunakan. Selanjutnya adalah tunjukkan hasil. Oke, untuk hasilnya ini adalah hasil dari ini kebanyakan adalah 3 dan 4 ya. Di sini Bapak Marwoto adalah memberi saran, usahakan soal yang bikin siswa penasaran, yaitu agar ingin mengerjakannya. Yang diberikan saran oleh Ibu Nur adalah lebih kreatif lagi dalam membuat soal HOTS. Proses validasi yaitu yakni ini, menekan icons. Dapat disimpulkan di sini kebanyakan adalah tinggi ya. Terus kesimpulan yang saya dapatkan adalah dari Ibu Nur, yakni sebenarnya untuk anak SMP sudah termasuk kategori soal HOTS, tapi maaf, itu sudah termasuk dalam soal latihan soal. Coba Mbak membuat yang lebih integral biar lebih HOTS dan biasanya. Dan untuk Bapak Marwanto adalah untuk membuat soal yang agar siswa itu kepo untuk mengerjakannya. Untuk revisi hasil dari para ahli adalah saya tidak merevisikannya, cuman saya tidak ada kesalahan di situ, tidak ada kata yang typo. Untuk proses uji coba terbatas, yakni ada teman saya Riji Nur Hartono, yaitu dari UMS Prodi Informatika. Yang kedua itu Cater Widianto, adalah ponakan saya, adalah dari UNS ambil kesehatan masyarakat. Nika Wayuningsi teman SMA saya, dia di Stikes Mbah Ulum Surakarta, ambil keperawatan. Julistianingsih teman SMP saya, juga ambil keperawatan. Siti Latifatul adalah teman kos saya, kuliah di UMS ambil ekonomi. Nurokim teman SMA saya. Kofifah teman kos saya. Farid Suwadi adalah adiknya Mbak Kofifah. Rafiq adalah teman SMA saya. Andita adalah teman SMA saya.
misal Mufidah teman SMA, Ferry Ayuni ini adalah teman waktu semester 1 dan 2 di matematika, sekarang dia itu pindah ke akuntansi. Ahmad Prayoga Utama adalah teman saya SMA, diambil hukum. Siska Savitri adalah kakak saya di Klaten, dia ambil akuntansi. Fausan Ali Akbar adalah adik kandung saya sendiri, dia itu sekolah di SMP Negeri 3 Sragen kelas 3. Tunjukkan bukti chat. Ini bukti chat saya pada Mia. Saya minta izin. Ya, di sini banyak bercandanya ya. Karena teman dekat, minta izin dan dia menjawab. Ini adalah hasil pekerjaannya Mia. Berikut ini adalah bukti korespondensi dari teman saya, yaitu yang pertama adalah Sulistianingsih Mia. Di sini saya chat dia, meminta dia apa mau apa enggak. Dan di sini tuh banyak perbincangan yang sangat lucu lah. Ini soal yang dikerjakan teman saya. Yang kedua adalah teman saya, yaitu Ferry Ayuni. Berikut hasil chattingan saya sama dia. Ini jawaban dia. Lanjut lagi, yaitu dari Restu Catur. Ini hasil pekerjaan dia. Lanjut, jelaskan bagaimana cara Anda. Yaitu cara saya adalah saya mendistribusikan soal, yaitu dengan mengirimkan soal melalui media WhatsApp, yaitu terus selanjutnya adalah jawabannya dikirim melalui media WhatsApp juga, bisa berupa foto maupun PDF. Selanjutnya Anda jelaskan bagaimana Anda menguji validitas soal, yaitu dengan menggunakan Excel. Saya menggunakan validitas person. Ini hasilnya, ini nomor 2 dan 3 tidak valid. Selanjutnya jelaskan kesimpulan.
Kesimpulan saya adalah soal yang saya buat itu sudah termasuk bagus ya, tetapi banyak juga teman-teman yang tidak bisa mengerjakannya. Terus lanjut, jelaskan bagaimana Anda menguji realitas soal yang Anda kembangkan proses dari hasil pekerjaan subjek uji coba Anda. Saya menggunakan uji realitas KR20. Ini di hasilnya, yaitu hasil akhirnya adalah min 0,21667, yaitu ini adalah sangat rendah. Kemungkinan besar ini adalah soal saya terlalu mudah atau soal saya terlalu susah, begitu. Selanjutnya, kesimpulan realitas adalah mungkin soal saya terlalu susah atau terlalu mudah, jadi saya tidak tahu apa penyebabnya sehingga itu tidak sangat rendah realitasnya atau bisa saja tidak dianggap. Untuk kesimpulan terakhirnya, yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada responden, guru validator yang telah membantu saya, dan teman-teman saya yang sudah membantu saya untuk mengerjakan ini semua. Dan terima kasih untuk Bapak Naufal yang telah memberikan tugas ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.